Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin kita sudah tahu kalau tetua dari Sekte Ime lagi berkumpul membahas untuk peperangan. Zhenghua disuruh Neti untuk menemui tetua dari kelompok Awan Hitam. Ingin tahu kelanjutannya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan ketua dari kelompok Awan Hitam yang lagi bersantai. Zheng Muryang bergumam, "Apa mereka baik-baik saja? Capek sekali harus berjalan menuju Sekte Ime dan Sekte Kinceng dengan penjagaan ketat mereka. Aku mungkin harus mempertimbangkan untuk pensiun setelah semua ini berakhir." Dengan tiba-tiba Godosa menyapa Zheng Muryang. "Tuan." "Oh, kau sudah kembali. Sebenarnya aku mau datang besok. Namun, aku melihat wajah yang familiar. Orang yang kami temui secara tidak sengaja saat dalam perjalanan kemari. Seorang pria yang bernama Peowol." "Maksudmu, orang aneh yang kau sebutkan itu? Kau melihatnya lagi di Sichuan? Apa hal itu mengganggumu? Dia sepertinya tidak begitu peduli dengan kami. Entahlah, firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Atau mungkin aku saja yang jadi agak sensitif karena semua masalah saat ini. Kalau firasatmu mengatakan demikian, kita tidak bisa meremehkannya. Ada beberapa anggota kita yang menganggur. Jadi aku akan meminta salah satu yang lincah untuk mengintai pria tersebut. Lagi pula aku penasaran dengan dirinya." Dengan tiba-tiba ada seseorang yang tiba. "Tuan, aku membawa mereka." Ternyata yang datang adalah Horanju, Zhenghua, dan Seolran. Zheng Muryang berkata, "Kapten Zheng Muryang dari kelompok Awan Hitam memberi salam pada tamu dari Sekte Ime." "Aku Zhenghua dari Sekte Ime." "Aku Seolran. Bisakah aku anggap datangnya dari Sekte Ime sebagai konfirmasi kalau Sekte Ime bersedia bekerja sama dengan kami? Hal itu tergantung dengan negosiasinya. Kalau kau mencoba menipu Sekte kami dengan kekuatan kaliannya lemah, akan kupastikan Awan Hitam akan menerima akibatnya, meski harus menunda perang melawan Sekte Kinceng. Kami sudah tahu hal itu. Kalau begitu, mari kita bicarakan semuanya di dalam." Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Zhenghua berkata, "Seorang pengembara harus bersikap seperti pengembara. Terima saja hadiah uangnya dan pergilah. Kalian terlalu serakah." "Kurasa tidak begitu. Hal seperti itu tidak akan terjadi masalah kalau Sekte Ime bisa menjadi penguasa Sichuan." Zhenghua pun mulai marah. Dia langsung menghancurkan meja yang ada di depannya. Zheng Muryang berkata, "Kalau begitu kami menyerah untuk meminta hak dagangnya. Kami juga tidak akan meminta 100.000 emas. Kami juga tidak akan meminta kompensasi atas meja dan mangkok ini. Sebagai gantinya, biarkan kami memiliki lahan di Plato Barat." "Apa itu yang kau incar dari awal? Untuk mencari tempat bernaung? Seperti yang kalian tahu, kami adalah kelompok petualang. Tidak ada sekte yang mau kami tinggal di dekat sekte mereka. Karena itulah aku menyarankan Plato Barat yang letaknya sangat jauh dari Sekte Ime. Kau bisa mengatur yang seperti itu, kan?" Zhenghua bergumam, "Kami sangat membutuhkan mereka saat ini. Namun kalau kami menggunakan mereka sebagai samsak di medan perang, pasukan mereka akan berkurang dan mati.
Menyediakan tempat tinggal untuk orang sedikit tidaklah sulit, dan kami bisa membinasakan mereka kalau mereka membuat masalah. Zheng Hua berkata pada Zhang Muryang, "Baiklah, aku terima tawaranmu. Kalau begitu, negosiasinya selesai. Apa perlu kita menuliskan kontraknya?" "Tidak perlu, kami akan menjamin tawarannya dengan nama Sekte Ime." Zhang Muryang pun bergumam, "Semuanya tidak akan seperti ini kalau kami bernegosiasi dengan Sekte Kinceng." Tiba-tiba Horanju membuka pintu dan berkata, "Gawat, Wakil Kapten, meski gawat sekalipun, kau tidak boleh asal masuk saat ada tamu penting seperti ini. Tuan muda dari klan Guntur tewas dibunuh. Apa pembunuhnya sudah tertangkap?" "Sepertinya belum. Dan aku dengar kalau klan Guntur menganggap Sekte Kinceng yang melakukan semua ini. Kita beralih ke tempat Sekte Kinceng. Ada ketua dari klan Guntur mendatangi Sekte Kinceng." Seorang murid berkata, "Ada urusan apa dia di sini? Siapa sangka klan Guntur akan datang secara mendadak seperti ini. Bukan cuma itu, mereka semua datang dengan senjata lengkap." Ternyata di sana sudah ada Jeti yang menunggu. Dia berkata, "Bicaralah, ketua klan, apa yang kau inginkan? Seharusnya aku yang berkata hal seperti itu padamu. Biarkan aku mendengar apa yang ingin kau sampaikan. Kenapa kau membawa peti mati ke sini? Di dalam peti ini terdapat mayat muridku." Aku mengucapkan rasa bela sungkawa yang terdalam pada muridmu yang malang. "Apa kau pura-pura bodoh? Kau masih tidak ingin mengakuinya?" "Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal ini." "Baiklah." Ketua klan Guntur pun membuka peti tersebut. Dia berkata, "Kalau begitu, lihatlah saja sendiri. Lihat luka anak ini. Tidak diragukan lagi kalau ini adalah luka 72 gelombang pedang milik Sekte Kinceng," ucap tetua klan Guntur. Jeti bergumam, "Tidak salah lagi, ini adalah luka yang disebabkan 72 gelombang pedang." Ketua klan Guntur berteriak, "Apa kalian masih ingin beralasan? Setelah melihat semua ini, muridku mati karena 72 gelombang pedang milik Sekte Kinceng. Sudah wajar kalau pelakunya berasal dari Sekte Kinceng." Ketua klan Guntur bergumam, "Mereka pasti sudah menyadari kalau kami berencana untuk mendukung Sekte Ime dengan menjalin hubungan pernikahan dengan klan 100 bunga. Aku pikir Sekte Kinceng melakukan semua ini setelah mengetahuinya." Jeti berkata, "Tenangkan dirimu, ketua. Kau pikir aku bisa tenang di kondisi seperti ini? Murid terbaik sekaligus pewarisku mati di tangan Sekte Kinceng. Aku akan meluruskan semua ini. Buktinya sudah jelas, apalagi yang ingin kau luruskan? Mengaku saja dan jelaskan apa maksud semua ini." Tiba-tiba ada yang berteriak, "Kurang ajar! Beraninya kau bersikap seperti itu setelah tiba-tiba datang ke sekte kami. Tidak bisa dimaafkan." "Tunggu junior," ucap Jeti. Jekat pun melesat ke arah ketua klan Guntur dengan kecepatan tinggi dan langsung menyerangnya dengan kekuatan yang sangat besar. Ketua klan pun terlempar jauh. Jekat berkata, "Apa kau pikir sekte kami sehina itu sampai kau menyalahkan kami atas tindakan yang belum tahu kebenarannya? Junior, kenapa kau menyerang mereka seperti itu? Kita akan jadi bahan candaan kalau kita memperdulikan mereka. Belum terlambat untuk mencari tahu apa yang terjadi sekarang." Jekat pun bergumam. Dia menjadi kasar dan pemarah. Meski dia orang yang dingin dari dulu, dia tidak pernah marah seperti ini. "Apa Anda baik-baik saja, ketua?"
Apa ini yang diinginkan Sekte Kinceng? Menyelesaikan semuanya dengan kekuatan untuk menutup kesalahan dan kebusukannya. Ketua klan Guntur pun pergi. Setelah itu Jeti pun memanggil anak buahnya. Bicaralah dengan ketua klan saat dia sudah bisa bangun, dan berikan anak buahnya tempat untuk menginap. Dimengerti senior. Dan kau Seon? Ya ketua sekte. Sepertinya kau harus pergi ke Changdu. Ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Dimengerti master. Kalian ingin tahu apa yang akan terjadi pada Sekte Kinceng? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!